Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan gaya batang dengan metode Ritter. Beberapa sumber menyebutkan bahwa metode ini juga diberikan identitas sebagai metode potongan. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan struktur yang tipikal dengan kasus yang kita sudah bahas pada metode kesetimbangan titik buhul. Di sini kita memiliki sebuah rangka kuda-kuda dengan bentang 6 meter dan tinggi 2 meter. Kemudian pada bagian atasnya kita berikan beban terpusat yang tepat bekerja pada titik buhul. Selanjutnya, di sini dapat kita lengkapi informasi dari setiap titik buhulnya dengan menggunakan huruf, dan pada setiap batangnya kita berikan notasi angka 1 hingga 9. Kita dapat menghitung reaksi yang terjadi dengan menerapkan prinsip kesetimbangan gaya dalam, baik itu prinsip kesetimbangan momen, gaya vertikal, serta gaya horizontal. Dari perhitungan ini kita peroleh nilai dari reaksi pada titik A dan titik E, yaitu berupa reaksi vertikal sebesar 400 kg ke arah atas. Berdasarkan perhitungan di sini tidak dijumpai adanya reaksi arah horizontal karena tidak ada beban yang bekerja arah horizontal. Sehingga dari hasil perhitungan reaksi tumpuan dapat kita rekap hasilnya sebagai berikut. Kita dapat lanjutkan untuk menghitung gaya yang terjadi pada masing-masing batang dari struktur rangka kuda-kuda ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, metode yang kita gunakan adalah metode Ritter. Atau dalam kata lain, metode yang kita gunakan adalah metode potongan. Jadi, untuk dapat memperoleh gaya yang terjadi pada masing-masing batang, kita akan potong rangkanya melalui atau melintasi batang yang akan kita cari nilai gayanya. Sebagai contoh di sini, apabila kita ingin mencari nilai dari gaya batang 1 dan 6, kita akan potong kurang lebih seperti ini. Kemudian, apabila kita ingin mencari nilai dari gaya yang terjadi pada batang 2, batang 7, dan batang 6, kita akan potong dengan potongan sebagai berikut. Kemudian, apabila kita ingin mencoba mencari nilai dari gaya batang pada batang 3, 8, 7, dan 6 adalah dengan potongan 3 sebagai berikut. Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa satu orang dengan orang yang lain bisa saja menggunakan pendekatan yang berbeda atau dengan kata lain dengan potongan yang berbeda untuk mendapatkan gaya batang pada batang tertentu. Jadi tidak selalu pakem bahwa potongannya akan seperti ini untuk mencari batang 1 dan batang 6 nilai gayanya. Jadi bisa jadi menggunakan wujud yang berbeda. Nah, apabila kita sekarang mencermati pada potongan 1 untuk mencari nilai gaya batang 1 dan 6, di sini kita akan salin strukturnya sebagai berikut. Nah, di sini untuk memperjelas, saya tetap mempertahankan struktur existingnya dengan warna grayscale dan saya pertahankan untuk struktur yang terpotong di sini menggunakan warna yang solid. Kemudian sama seperti pada metode kesetimbangan titik buhul, di sana kita asumsikan bahwa batang 1 dan batang 6 terlebih dahulu kita anggap terjadi gaya tarik ditunjukkan dengan panah yang menjauhi dari titik A.
Gaya yang terjadi pada batang 1 di sini kita asumsikan N1 dan gaya yang terjadi pada batang 6 adalah N6. Nah, letak perbedaan antara pendekatan atau metode titik buhul dengan metode Ritter adalah apabila teman-teman itu bekerja dengan metode kesetimbangan titik buhul, di sana cara perhitungannya adalah teman-teman menerapkan prinsip kesetimbangan gaya vertikal dan gaya horizontal. Di sini kita akan review secara sekilas. Jadi teman-teman ketika ingin menghitung nilai dari gaya yang terjadi pada batang yang ditinjau, teman-teman menerapkan sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Kemudian untuk Ritter di sini berbeda. Jadi untuk Ritter tidak menggunakan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Melainkan dia menggunakan sigma M sama dengan 0. Nah, berarti apabila teman-teman di sini menggunakan prinsip kesetimbangan momen sama dengan 0, berarti teman-teman harus menetapkan titik tinjaunya itu di mana. Jadi titik tinjaunya itu di mana sehingga dapat diperoleh nilai dari gaya batang tertentu. Jadi misal di sini apabila teman-teman ingin mendapatkan nilai dari gaya batang 6 atau N6, teman-teman dapat menerapkan prinsip sigma momen di titik B sama dengan 0. Sehingga pada perhitungan tersebut akan terdapat satu unknown atau satu hal yang belum diketahui, yaitu hanya N6. Apabila teman-teman meletakkan titik tinjaunya itu di titik B, maka secara otomatis batang 1 atau lebih jelasnya di sini N1 tidak memiliki jarak terhadap titik B. Sehingga dari prinsip sigma momen di titik B sama dengan 0 hanya akan melibatkan N6, 100, serta RA. Di mana 100 dan RA di sini angkanya sudah tertentu dan sudah diketahui. Sehingga menyisakan hanya N6 yang akan dicari. Jadi, apabila teman-teman di sini menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0, maka posisinya di sini akan berhimpit dengan N1. Sehingga N1 secara otomatis akan kita buang dari sistem karena tidak memiliki lengan gaya terhadap titik B. Sehingga dari sana N6 akan langsung dapat kita cari. Nah, teman-teman di sini tidak boleh atau tidak bisa menerapkan sigma momen di titik A sama dengan 0. Karena dengan demikian berarti tidak ada prinsip kesetimbangan momen sama sekali. Karena pada titik A secara otomatis 100 tidak punya jarak terhadap titik A, RA tidak punya jarak terhadap titik A karena tepat di titik A tersebut. Kemudian N6 juga di sini bekerja tepat pada titik A, N1 bekerja tepat pada titik A. Gimana kalau kita menerapkan sigma momen di titik C sama dengan 0? Di sini bisa. Karena apa? Dengan teman-teman menerapkan sigma momen di titik C sama dengan 0, berarti posisinya N1 bekerja menuju tepat di titik C. Sehingga sigma momen di titik C akan berasal dari momen dari 100 kg, RA, serta N6 yang membentuk jarak dari yang ditunjuk oleh kursor sampai ke titik C. Berarti di sini intinya adalah pintar-pintarnya teman-teman dalam menentukan titik. Kembali lagi, ini akan kembali ke kreativitas masing-masing. Jadi banyak cara untuk dapat menentukan nilai dari gaya batang dari elemen tertentu. Jadi contohnya di sini untuk dapat menentukan nilai N6 itu opsinya ada 2. Ada sigma momen di titik B sama dengan 0 atau sigma momen di titik C sama dengan 0. Gimana kalau kita pakai sigma momen di titik D sama dengan 0? Nah, di sini tidak bisa karena teman-teman nanti akan menciptakan dua hal yang belum diketahui. N1 dan N6. Jadi intinya dalam perhitungan belum diketahui nilai N1 dan N6-nya berapa.
Dengan memberlakukan sigma momen di titik B sama dengan 0, sigma momen di titik C sama dengan 0, dia nanti akan diketahui nilai N6 berapa. Nah, di sini contohnya kita menerapkan sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti titik tinjauannya adalah di sini. Berarti dengan demikian, sigma momen di titik B sama dengan 0, momen-momennya akan berasal dari 100 kg, RA, serta N6. 100 kg terhadap titik B di sini membentuk jarak horizontal sebesar 1,5 meter. RA terhadap titik B akan membentuk jarak horizontal yang merupakan lengan gayanya sebesar 1,5 meter. Kemudian untuk N6 terhadap titik B itu membentuk jarak vertikal sebesar 1 meter. Kemudian untuk arahnya 100 kg terhadap titik B di sini perputarannya berlawanan arah jarum jam sehingga operasinya negatif. RA terhadap titik B perputarannya searah jarum jam, maka operasinya positif. N6 terhadap titik B perputarannya berlawanan arah jarum jam sehingga operasinya negatif. Di sini sigma momen di titik B sama dengan 0, diperoleh persamaan RA dikalikan 1,5 dikurangi 100 kalikan 1,5 dikurangi N6 dikalikan 1 meter. Sehingga diperoleh N6 sama dengan 450 kg positif. Atau gaya batangnya tarik. Nanti teman-teman apabila masih merasa belum jelas dapat merewind kembali pada bagian yang dimaksud. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita ingin mencari nilai dari gaya batang 1. Nah, di sini sedikit kompleks. Jadi kita akan menggunakan potongan yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kita akan melakukan perhitungan kesetimbangan momen pada titik yang berbeda. Sebagai contoh, di sini kita akan melakukan perhitungan sigma momen di titik 1 sama dengan 0 untuk memperoleh nilai dari N1. Nah, perlu diberikan catatan di sini bahwa titik 1 merupakan titik yang kita ciptakan sendiri. Jadi titik 1 ini bukanlah titik buhul. Jadi hal ini masih diperkenankan karena metode kita pakai metode Ritter, bukan titik buhul lagi. Jadi kita bisa menciptakan sembarang titik yang membantu kita dalam menghitung kesetimbangan momen pada metode Ritter. Nah, di sini titik 1 itu sejatinya adalah titik potong antara jarak tegak lurus dari arah gaya batang 1. Jadi jarak tegak lurusnya ini kan L1. Jadi L1 kalau kita perhatikan ini adalah tegak lurus dengan batang AB. Batang AB ini adalah batang 1. Kemudian apabila kita luruskan L1 ini ke bentang AE, kita akan peroleh perpotongan titik yang kita berikan notasi titik 1. Nah, di sini tugasnya teman-teman adalah mencari tahu nilai dari L1. Nah, ini tentu saja banyak cara karena kita menerapkan prinsip trigonometri. Nah, di sini kalau dalam contoh yang teman-teman saksikan, kita caranya adalah dengan menerapkan trigonometri sinus alfa. Nah, ini kan ya, sinus alfa berarti sinus itu adalah depan miring. Nah, sinus alfa sama dengan 1/AB, di mana batang AB di sini belum diketahui nilai berapa. Kemudian kalau yang ini yang ditunjukkan oleh kursor ini jelas tingginya adalah 1 karena sudah ada keterangannya. Jadi sinus alfa sama dengan 1/AB. Panjang AB
diperoleh 1,802. Nah, kemudian kita kan sudah tahu sekarang batang AB berapa. Kemudian alfa di sini juga kita sudah tahu nilainya berapa. Kita cari L1. Kalau kita sudah tahu yang depan, kemudian kita mau cari, kita sudah tahu yang samping, kemudian kita pengen cari yang depan, berarti kita lakukan trigonometri tangen. Tangen alfa sama dengan L1 per AB, di mana nantinya diperoleh L1 sama dengan 1,201 meter. Jadi panjang L1 sudah kita peroleh. Nah, di sini untuk sekalian saja kita ingin mencari nilai dari batang A sampai titik 1. Jadi dari titik A ke titik 1. Di sini kita dapat fungsikan cos ya. Jadi cos alfa sama dengan panjang AB per panjang A1. A1 diperoleh 2,166 meter. Nah, AB, L1, A1 ini dapat kita fungsikan untuk membantu perhitungan sigma momen di titik 1. Nah, sekarang kita lihat ya, sigma momen di titik 1 sama dengan 0. Berarti karena N6 di sini bekerja tepat pada titik 1 atau searah pada titik 1, maka N6 hilang nantinya. Karena dia tidak punya lengan gaya. Dia akan hilang dari perhitungan momen di titik 1. Yang ada nanti kontribusinya dari mana? Dari RA, dari 100, sama dari N1. Berarti nanti untuk RA akan punya jarak terhadap titik 1 sebesar LA1, yaitu di sini, A1. Kemudian untuk 100 kg juga punya jarak A1. Kemudian untuk N1, jaraknya terhadap titik 1 adalah jarak tegak lurusnya. Jarak tegak lurusnya adalah L1 yang sudah kita cari dan kita peroleh. L1 sama dengan 1,201. Kemudian untuk arahnya gimana? Arahnya di sini perputarannya 100 kg terhadap titik 1 berlawanan arah jarum jam negatif. RA terhadap titik 1 searah jarum jam positif. N1 terhadap 1 berputar searah jarum jam dia positif. Sehingga dapat kita susun persamaannya, yaitu sigma momen di titik 1 sama dengan 0, berarti RA dikalikan A1 dikurangi dengan 100 dikalikan A1, kemudian ditambah dengan N1 dikalikan dengan L1 sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh nilai dari N1 sama dengan minus 541,049 kg. Atau 541,049 kg sifatnya tekan. Tadi dari perhitungan sebelumnya kita sudah peroleh bahwa nilai dari N6 adalah 450 kg tarik. Ini adalah 450 kg tarik. Kemudian yang batang 1 adalah 541,049 kg tekan. Batang tekan, batang tarik. Nah, itu tadi kita sudah selesaikan nilai dari gaya batang 1 dan batang 6. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung nilai dari gaya batang 2 dan gaya batang 7. Nah, ini dasarnya adalah dari potongan 2 tadi. Jadi, potongan dari yang kedua itu melintasi batang 2, batang 7, dan batang 6. Nah, kita salin potongannya apa adanya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita nanti akan menyisakan N2, N7, N6. Nah, berhubung di sini untuk batang 6 sudah kita ketahui, jadi kita tetap cantumkan saja apa adanya ya.
Yang penting untuk potongan yang kedua ini nanti kita fokus mencari N2 dan N7. Pertama-tama di sini kita akan coba untuk menghitung nilai dari gaya batang 7 atau N7. Kita akan berlakukan sigma momen di titik C sama dengan 0. Perlu kita ingat, di sini pada potongan yang kedua, potongan tersebut melintasi batang 2, batang 7, dan batang 6. Berhubung batang 6 ini sudah kita ketahui, maka ada 2 batang yang belum diketahui, yaitu batang 2 dan batang 7. Kalau kita ingin mencari nilai dari gaya batang 7, berarti kita harus meniadakan kontribusi dari batang 2-nya. Dengan kita menerapkan sigma momen di titik C sama dengan 0, maka N2 itu nanti tidak memiliki jarak terhadap titik C, sehingga dia akan hilang dari perhitungan sigma momen di titik C sama dengan 0. Nah, selanjutnya, apabila kita meninjau nilai dari N7 terhadap titik C, berarti kita harus mencari jarak tegak lurusnya antara batang 7 terhadap titik C. Dalam hal ini, kita asumsikan jarak antara titik C terhadap batang 7 adalah L7. Dengan menerapkan prinsip trigonometri di sini, teman-teman akan mendapatkan nilai L7 sebesar 1,664 meter. Pesan saya, di sini teman-teman harus banyak belajar untuk trigonometri, menentukan sin, cos tangennya bagaimana. Jadi agar dalam kasus yang berbeda teman-teman sudah siap untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Kemudian, setelah kita mengetahui nilai dari L7, kita sudah dapat menghitung momen di titik C sama dengan 0. Berarti apabila di sini kita jadikan titik tinjauan, momennya akan berasal dari 200 yang bekerja di titik B, 100 yang bekerja pada titik A, RA pada titik A, kemudian ada N7 itu sendiri, dan N6. Jarak RA terhadap titik C adalah jarak horizontal, yaitu sebesar 3 meter. Perputaran yang ditimbulkan adalah perputaran searah jarum jam, sehingga operasinya positif. Kemudian untuk 100 di sini terhadap titik C memiliki jarak horizontal sebesar 3 meter. Perputaran yang ditimbulkan adalah perputaran berlawanan arah jarum jam, sehingga operasinya negatif. Kemudian untuk 200 di sini, jaraknya yang digunakan adalah jarak horizontal sejarak 1,5 meter, perputaran yang ditimbulkan adalah berlawanan arah jarum jam, operasi negatif. N6. N6 terhadap titik C, perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam, operasi negatif. Lengannya adalah sejarak setinggi dari rangka atap ini, yaitu 2 meter. Kemudian yang terakhir, N7 di sini terhadap titik C, perputaran yang dihasilkan adalah berlawanan arah jarum jam, operasi negatif, jarak lengannya adalah L7. Sehingga nilai dari N7 diperoleh sebesar 180,288 kg negatif atau 180,288 kg tekan. Selanjutnya, pada potongan yang sama, yaitu potongan 2, kita akan mencoba untuk mencari nilai dari N2. Untuk mendapatkan nilai dari N2, di sini kita akan menggunakan prinsip kesetimbangan momen di titik F sama dengan 0. Dengan demikian nantinya kontribusi dari N7 serta N6 tidak kita perhitungkan,
dalam perhitungan momen ini. Nantinya, sigma momen di titik F sama dengan 0 akan berasal dari RA, 100 kg, 200 kg, dan N2. N2 terhadap titik F memiliki lengan gaya sebesar L2, yaitu jarak tegak lurus terhadap titik F tersebut. Di sini teman-teman dapat menerapkan prinsip trigonometri untuk mendapatkan nilai dari L2. Sigma momen di titik F sama dengan 0, berarti RA terhadap titik F akan membentuk perputaran searah jarum jam, operasi positif, jarak lengan horizontal sebesar 3 meter. Kemudian 100 kg yang ada di sini membentuk jarak 3 meter terhadap titik F perputaran berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk 200 kg di sini terhadap titik F membentuk jarak horizontal 1,5 meter perputaran berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk N2 di sini terhadap titik F membentuk jarak L2 perputaran searah jarum jam sebesar L2. Selanjutnya dapat kita formulasikan sigma momen di titik F sama dengan 0, RA dikalikan 3 dikurangi 100 kali 3 dikurangi 200 kali 1,5 ditambah dengan NA kali L2 sama dengan 0 dan diperoleh N2 sama dengan minus 360,577 kg atau sama dengan 360,577 kg batangnya tekan. Berarti dari sini kita sudah peroleh nilai dari N2 dan N7. Untuk N6 sudah diketahui dari potongan yang pertama. Berarti sisanya di sini kita ingin mencari nilai dari N8. Untuk mencari nilai N8, kita dapat melakukan potongan ini ya. Potongan yang ketiga melintasi batang 3, batang 8, batang 7, dan batang 6. Kurang lebih kalau kita salin adalah sebagai berikut. Jadi di sana akan timbul ada N3, kemudian N8, N7, dan N6. Di sini kita akan fokus untuk mencari nilai N8 saja. Karena kita sudah melihat bahwa struktur rangka batang kita itu simetris baik dari segi dimensi maupun pembebanannya. Kita hanya perlu melengkapi perhitungan setengah bagian saja untuk kemudian setengah bagian yang lain kita dapat mirror dari perhitungan sebelumnya. Nah, sehingga untuk dapat memperoleh nilai dari N8 yang satu-satunya ingin kita cari dalam potongan 3 ini, kita menerapkan sigma momen di titik D sama dengan 0. Nantinya dalam perhitungan sigma momen di titik D sama dengan 0, kita akan melibatkan beberapa gaya serta reaksi diantaranya adalah 200, N8 itu sendiri, N7, N6, 200 di titik B, 100 di titik A, dan RA. Kemudian untuk jarak lengannya itu sendiri kita simulasikan satu persatu. Untuk RA di sini akan membentuk jarak sebesar 4,5 meter terhadap titik D arah horizontal. Perputaran yang dihasilkan adalah searah jarum jam operasi positif. Kemudian untuk beban 100 kg di titik A terhadap titik D membentuk jarak 4,5 meter perputaran berlawanan arah jarum jam terhadap titik D. Kemudian beban 200 kg di titik B membentuk jarak terhadap titik D sebesar 3 meter perputaran berlawanan arah jarum jam operasi negatif. N6 di sini terhadap titik D perputaran berlawanan arah jarum jam, jarak yang digunakan jarak vertikal sebesar 1 meter. Kemudian untuk N8 di sini
jarak yang dihasilkan terhadap titik D adalah sebesar 1,5 meter, arah horizontal, perputaran yang dihasilkan adalah berlawanan arah jarum jam operasi negatif. Kemudian untuk batang 7 di sini, batang 7 terhadap titik D, kita harus mengupayakan adanya bantuan di sini, sehingga kita memperoleh nilai dari L7 adalah sebesar 1,644 meter. Nah, dari sini teman-teman dapat memformulasikan momen di titik D adalah sebagai berikut. Dan diperoleh nilai dari N8 sebesar 197,596 kg positif. Atau dengan kata lain, batang 8 adalah batang tarik atau batang yang menderita gaya tarik. Mengingat struktur yang kita analisis memiliki dimensi serta pembebanan yang simetris, maka nilai dari N3, N9, N5, dan N4 kita dapat mirror dari hasil perhitungan N2, N7, N6, dan N1. Sehingga lebih lanjut kita dapat rekap hasil dari gaya dalam yang terjadi pada batang 1 hingga batang 9 adalah sebagai berikut. Apabila kita sandingkan hasil yang diperoleh dari metode Ritter dan metode kesetimbangan titik buhul adalah sebagai berikut. Jadi tampak di sana bahwa hasil yang diperoleh antara kedua metode ini mendekati sama dan hanya terpaut sedikit yang dihasilkan karena adanya pembulatan dan error yang terakumulasi. Jadi seharusnya apabila teman-teman mengerjakan dengan cara Ritter maupun kesetimbangan titik buhul, hasilnya akan sama. Nah, lebih lanjut, di sini teman-teman dapat menggambarkan bidang gaya dalam yang terjadi kurang lebih sebagai berikut. Jadi untuk gaya batang negatif, teman-teman dapat gambarkan di bagian bawah dari batang yang dimaksud. Kemudian untuk yang positif pada bagian atasnya. Kemudian di sini teman-teman perlu memperhatikan gaya dalam yang dihasilkan dihubungkan menggunakan garis lurus seperti ini. Jadi demikianlah proses perhitungan gaya batang dengan menggunakan metode Ritter. Tentu saja setiap metode memiliki ciri khas masing-masing dan khusus untuk metode Ritter ini memang nantinya antara satu orang dengan orang yang lain memiliki pendekatan potongan yang berbeda untuk memperoleh nilai dari gaya batang yang sama. Jadi teman-teman di sini nanti diharapkan lebih banyak berlatih dan membiasakan diri dengan perhitungan trigonometri dan perhitungan momen.